Kita akan menuju ke Kementerian Agama dulu Pak untuk memantau suasana di sana. Ada rekan Vera Bahaswan yang memantau jelang pelaksanaan sidang isbat. Vera, bagaimana persiapan atau suasana jelang diselenggarakannya sidang isbat di sana? Ya Iqbal, situasi terkini di Auditorium Haji Muhammad Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di MH Tamrin, Jakarta Pusat ini masih sangat ramai dengan awak media, sementara untuk tamu-tamu yang nanti akan mengikuti jalannya sidang isbat ini masih mulai berdatangan. Ada beberapa dari nantinya duta besar negara-negara sahabat yang juga akan turut hadir, seperti dari Saudi Arabia yang sudah confirm duta besar yang akan hadir, kemudian dari Irak, Maroko, Bangladesh, dan juga Palestina. Sementara negara-negara sahabat lain ini akan diwakili oleh perwakilan dari kedutaan besar yang ada di Indonesia. Sementara itu juga akan hadir dari tentunya Majelis Ulama Indonesia, kemudian ormas-ormas Islam yang di Indonesia seperti Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, dan berbagai organisasi masyarakat Islam lainnya yang turut hadir. Dan tentunya ini nanti akan dimulai seperti penjadwalan yang kami dapatkan dari Kementerian Agama bahwa sidang isbat akan dimulai pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Sementara nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini akan dimulai dengan pemaparan dari tim Falakiyah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pemaparan itu nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hisab wujudul hilal maupun juga rukyatul hilal. Namun untuk mengetahui sebetulnya bagaimana sebetulnya penentuan dari satu Ramadan yang digunakan metode untuk di Indonesia sendiri, baik itu hisab wujudul hilal maupun rukyatul hilal, sudah bersama saya di sini Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Pak Nazaruddin Umar. Pak Nazaruddin, sebetulnya metode yang digunakan di Indonesia ataupun juga secara Islam ada wujudul hilal dan juga rukyatul hilal. Seperti apa membedakan kedua hal ini? Ya, kita memang di Indonesia punya kekhususan tersendiri ya. Kalau di luar negeri, di negara Muslim yang lain itu menggunakan metode rukyatul hilal, menyaksikan bulan itu langsung ya. Tapi kalau kita di Indonesia ada disebut dengan metode hisab juga di samping metode rukyah. Ya, apa perbedaannya? Metode rukyah itu harus menyaksikan bulan itu sendiri, apakah mata telanjang ataukah menggunakan teleskop yang canggih ya. Nah, tetapi sejauh maksimum bisa menyaksikan itu adalah 2 derajat, 2 derajat ya. Kalau di bawah 2 derajat itu nggak mungkin. Para saintis kita belum menemukan suatu alat yang bisa meneropon bulan muda itu di bawah 2 derajat. Makanya itu batas imkanur ru'yah itu adalah 2 derajat disepakati oleh para ulama kita. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah tinggi sekali bulannya ya. Sudah ada bahkan lebih dari 4 derajat ya. Dengan demikian kemungkinan untuk bisa melihat bulan sangat-sangat besar. Mulai dari Papua, bagian timur, kemudian juga Makassar di bagian tengah, di bagian barat di Pulau Jawa ini sampai di Aceh juga nanti insya Allah. Mudah-mudahan ada yang bisa menyaksikan. Segera demikian ya, bulan Syawal ini istiqmal 30 ya. Kemudian ada lagi yang namanya metode hisab. Pokoknya asal wujud 0,001 derajat saja atau sudah nongol sedikit saja itu sudah bisa puasa. Nah, itu aliran hisab. Nah, namun jika terpengaruh cuaca maka digenapkan gitu. 2 metode ini dipersatukan nanti oleh hasil sidang isbat yang sebentar lagi kita akan mulai ini kan. Nah, namun demikian, ya inilah Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri ya kan. Ya memang sih mayoritas yang menggunakan metode ruqyah seperti Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain ya, tetapi juga ada teman-teman kita yang menggunakan metode hisab. Bagi kita sebagai warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia, metode apapun yang digunakan ya, yakinilah bahwa itu yang terbaik menurut para pihak masing-masing ya. Kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, tetapi apa yang kita yakini itu kita lakukan. Nah, ini menarik bahwa di Indonesia sudah sejak tahun 1950 melakukan sidang isbat. Bagaimana dengan negara-negara lain yang juga mayoritas Muslim? Gitu? Apakah juga melakukan sidang isbat itu intinya akan menemukan orang yang menyaksikan bulan. Ya, nanti dirapatkan oleh orang-orang yang representatif itu, benar gak itu persaksiannya. Kan kalau ada yang melihat bulan itu kan harus disumpah oleh hakim pengadilan agama.
Kalau nggak ada yang menyumpah, kalau nggak ada yang melegitimasi dalam bentuk formal, itu juga nggak bisa dipegang persaksiannya. Jadi di dalam sidang inilah nanti kita bicarakan apakah betul besok kita puasa atau belum. Itu ditetapkan oleh sidang isbat ini. Iya. Jadi memang perbedaan walaupun dari organisasi masyarakat tertentu dengan metode yang baik itu Rukyatul Hilal maupun Hisab, Wujudul Hilal ini dibenarkan gitu ya dalam ajaran Islam, sehingga pemerintah ini berusaha untuk menyeragamkan agar sama-sama satu Ramadan bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh bagian di Indonesia. Insya Allah ini aman, mungkin lebarannya juga masih aman. Tapi tahun depan dan 2 tahun akan datang, karena wujud hilalnya itu mungkin di bawah 2 derajat, itu kemungkinannya akan lebaran ganda, beda starting puasanya itu mungkin. Kenapa? Karena itu gair imkanur ru'yah. Orang-orang ormas Islam yang menganut aliran ru'yah, sekalipun ada orang yang mengaku melihat bulan, kalau di bawah 2 derajat itu nggak mungkin, dianulir gitu loh. Jadi nanti 2 derajat baru bisa diakui. Nah, jadi bagi teman-teman kita aliran hisab itu sekalipun 0,1 derajat seperti tadi nggak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala apalagi dan juga teleskop kan, tetap puasa, tetap lebaran besoknya. Nah, kita juga nggak bisa serta-merta oh kamu nggak boleh. Nah, bagi mereka itu teman kita itu kan yakin betul bahwa besok lebaran kan kita nggak boleh puasa pada saat lebaran kan. Oleh karena artinya itu berdasarkan percayaan. Mari kita saling memberikan kesempatan ini kepada masing-masing pihak ya. Ya, ada sih majelis ulama kita berikan fatwa. Oke. Baik, terima kasih Pak Nazarudin Umar atas penjelasannya, dan tentunya dari Kementerian Agama ini menempatkan ada 102 titik untuk melakukan pantauan hilal ataupun rukyatul hilal di 34 provinsi di Indonesia, dan nanti kita akan ikuti bagaimana jalannya proses sidang isbat yang rencana akan dimulai pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Iqbal, kembali ke Anda di studio. Vera Basuan, nanti kami akan kembali lagi memantau bagaimana suasana di Kementerian Agama. Terima kasih, Vera.